Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Mungkin telinga kita sudah tidak asing lagi ya mendengarkan istilah begal nasab. Wah, sesuatu yang mengerikan kalau didengar. Dan siapakah sebetulnya yang dimaksud dengan begal nasab itu? Ternyata para begal nasab yang dimaksud ini adalah sekelompok orang yang tidak percaya terhadap nasab habaib dan ingin meluruskan nasab habaib. Ya, mereka yang dimaksud dengan para begal nasab itu tentunya punya alasan. Kenapa kok sih nasab Balwi itu tidak mereka percayai dan ingin meluruskan nasab para Habib Balwi? Tapi di sini saya akan membacakan ciri-ciri kelompok yang nasabnya palsu. Jadi nanti bisa disimpulkan para Habib Balwi itu yang sekarang ada di Indonesia itu nasabnya asli atau palsu. Ya, kalau menurut saya sih nasab mereka adalah palsu banget, palsu. Karena masuk dalam kategori ciri-ciri yang akan saya bacakan nanti. Ya, kalau kalian masih mau percaya, ya silakan, bodo amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Oke, di sini kita akan melihat ciri-ciri kelompok yang nasabnya palsu. Jadi Habib itu adalah kelompok orang yang nasabnya asli atau palsu. Kalau asli dipelihara, kalau palsu dibuang ya. Ciri-ciri kelompok yang nasabnya palsu. Said Hussein bin Haidar Al-Hashimi dalam karyanya juga mengidentifikasi ciri-ciri orang atau kelompok yang memiliki nasab palsu. Pada halaman 179, ia menyebutkan 8 ciri utama yang harus diwaspadai. Yang pertama, cinta harta dan dunia. Mereka sangat mencintai harta benda dan selalu berusaha mengumpulkannya. Adakah Habib yang seperti itu? Ini jawabannya adalah banyak sekali. Siapa? Habib Lutfi bin Yahya contohnya. Satu tahun itu, satu makam saja bisa 5 karung rupiah. Coba kalau dihitung berapa puluh makam, berapa ribu makam, berapa karung. Makanya ya pasti ini tidak masuk. Kemudian Habib Bahar sering memperlihatkan video-video tentang kehidupan glamornya. Ya kan? Jadi punya pondok tapi seperti tempat hiburan gitu. Ya karena dia memang gemar sekali untuk mengumpulkan harta. Dan banyak Habib-Habib yang lain seperti itu. Dari mana hartanya? Ya tentunya dawir dari para jamaahnya. Padahal kita tahu bahwa para Habib itu sebetulnya tidak boleh untuk menerima sedekah. Tapi nyatanya ya dawirnya itu entah bunyi sedekah, entah maksa, entah apa ya. Yang jelas mereka gemar mengumpulkan harta. Kemudian, sifat kasar dan watak rendah. Mereka memiliki sifat kasar dan watak yang rendah, namun seringkali berpura-pura menunjukkan perilaku baik dan akhlak yang terpuji. Ini akhlaknya, sifatnya kasar dan wataknya rendah. Para Habib begitu nggak sih? Kalau Habib itu sebenarnya sudah disetting sedemikian rupa, diberi tugas masing-masing. Ada Habib yang halus seperti Habib Lutfi, nyatanya restorasi makam, memberikan sejarah-sejarah. Ada Habib yang seolah halus seperti novel, ternyata gila kan nasabnya. Ada Habib yang ya seperti Bahar, suka teriak-teriak. Ada Habib yang seperti Rizik yang menjadi provokator ulung. Jadi mereka ini adalah kelompok yang sifatnya kasar dan wataknya rendah. Jadi kalau mau mengatakan bahwa Habib Rizik, Habib Bahar itu adalah Rasul, kalian percaya nggak? Kalau saya tidak. Wataknya kasar, sifatnya kasar, dan wataknya rendah. Kemudian, menutupi keburukan agama. Orang yang mengaku-ngaku nasab seringkali bersembunyi keburukan agamanya. Ya kayak Bahar kan dianggap sebagai Abdullah Rasul, alim dan sebagainya, mempunyai pondok lagi. Tapi ketika disuruh membaca kitab kuning, gelegepan gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah menolak nasab yang benar. Mereka cenderung menafikan atau menolak nasab-nasab yang sebenarnya benar. Iya, jadi kelompok-kelompok ini ya, mungkin bisa termasuk para kiai, para gus sekalipun gitu. Dengan dalih lebih baik mencintai yang salah begitu. Tetapi pada akhirnya akan bermuara kepada ya tidak percaya kepada nasabnya yang benar. Kita meyakini bahwa Wali Songo itu adalah
min zuriati Rasul. Jadi Wali Songo yang ada di Indonesia ini itu jelas-jelas nasabnya tersambung pada Rasulullah, sehingga anak keturunannya itu ya ada Sayyid, ada Syarif gitu. Tetapi ketika kita meyakini bahwa mereka berhabib Balwi adalah Habib Rasul, kemudian di sini para Sayyid dan para Syarif itu ingin meluruskan nasab, malah dibenci, malah diperangi. Itu fakta di Nusantara. Bahkan yang menentang itu adalah para orang-orang alim, para gus, para kiai. Tapi yang masih kemabib dan menjadi budak para habaib. Kemudian yang berikutnya adalah berkolaborasi dengan pembohong lain. Mereka saling memperkuat satu sama lain di antara sesama pemalsu nasab. Nggak usah diomongin. Jadi jelas-jelas ya bahwa para habaib itu sudah terputus nasabnya berdasarkan dari ilmu nasab, kemudian dari bukti sejarah, fakta sejarah, bahkan dari tes DNA. Nasab mereka itu terputus. Mereka lebih banyak menjadi nasabnya Yahudi. Tetapi di sini para kiai, para gus, mulai dari struktural BBNU sampai dengan tingkatan grassroots, ya tingkatan kultural, ya mereka masih banyak yang percaya Habib itu adalah Rasul. Padahal sebetulnya nasab mereka, para gus, para kiai ini yang adalah sesungguhnya sebagai keturunan Rasulullah. Ya banyak sekali Nusantara, ulama-ulama Nusantara ini yang dari terah Wali Songo kemudian nyambung ke Rasulullah itu banyak sekali. Tapi karena ya mungkin mata hati mereka sudah tertutup sehingga lebih nyaman dengan istilah lebih baik salah mencintai. Padahal nasab sendiri itu sebenarnya bagus. Malah lebih nyaman sebagai budak para habaib. Jadi lucu kalau dilihat. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan untuk terkenal dan menggunakan banyak gelar. Nah, mereka sangat berambisi untuk mendapatkan peringkat. Seringkali menggunakan berbagai macam gelar atau julukan dan merasa iri atau marah jika kelompok lain lebih dikenal. Ini seperti Bahar ini contohnya. Di darah kami mengalir darah Rasulullah. Saya adalah cucu yang kadang 38, kadang 35, kadang 28. Dan Hasan bangun tidur jadi lupa saya itu cucu keberapa. Bahkan sekarang ketika Habib Bahar itu sudah sering gitu ya orang-orang menyebut Habib apa, Habib itu bukan Rasul, ganti tambah Sayyid Bahar begitu. Bahkan kalau Habibah juga sekarang banyak kan orang menyebut sebagai Syarifah, padahal Syarifah itu adalah Habibah Rasulullah. Iya, Syarifah Sayyidah kan begitu, bukan kalau Habib ya Habib. Nah, mereka menggunakan gelar Habib itu untuk sesuatu yang wah gitu, biar terlihat keren, tampan dan pemberani gitu ya. Kemudian berikutnya membuat dokumen palsu. Nah, mereka membuat paspor atau stempel palsu untuk melegalkan nasab mereka. Ini kalau ketemu dengan Ki Imaduddin Usman Al-Bantani yang punya tesis ya dengan berdasarkan kitab-kitab nasab, bukti-bukti sejarah, fakta-fakta begitu. Mereka dari kelang Belawi akan terlihat kebohongannya. Karena 500 tahun, bro, 500 tahun mereka nasabnya itu hilang, tahu-tahu muncul begitu kan. Ubedillah. Yang 500 tahun ini nyantol di mana? Sampai sekarang belum tahu. Atau nyandel di Arab apa nyandel di Afrika sana. Tapi yang jelas mereka untuk mempertahankan nasabnya ya, mempertahankan nasab yang hilang, nasab yang terputus, mereka akan membuat dokumen palsu. Bahkan tidak hanya itu, di Robitoh Alawiyah ya, di Maktab Dani saja banyak sekali yang ditawari untuk menjadi keluarga besar Habib Balwi. Ya orang Jawa pun begitu. Atau orang yang terkenal sekelas Roma Irama misalkan, itu pernah ditawari untuk masuk menjadi bagian dari klan Balwi, diberi Maktab Daimi. Kalau orang biasa hanya hidungnya tidak mirip terengan Semar gitu ya, agak maju dikit ya, saya ini mungkin bisa lah ya dijenis sebagai Habib, saya bayar berapa gitu, nanti saya akan dibikinkan Maktab Daimi, saya jadi Habib nih, kalau kalian ketemu sama saya kan nanti cium-cium tangan gitu. Keren kan? Iya dong. Makanya dilihat dari ciri-ciri yang ditulis oleh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi. Oke? Saya tidak percaya terhadap nasab Habib. Kalau kalian percaya, monggo
Emang gue pikirin. Yang jelas saya tidak rela negeri ini diacak-acak oleh mereka. Dan kita harus menjaganya. Karena siapa lagi kalau bukan kita. Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam, dan dari para pencuri nasab.